Aku tidak terima. Suamiku ternyata memberikan sebagian saham perusahaan untuk selingkuhannya. Enak aja, akan kurebut kembali. Dari luar, kehidupanku tampak seperti impian setiap wanita. Aku, Anissa, adalah istri dari seorang pengusaha sukses bernama Aldo. Kami memiliki rumah mewah di kawasan elit, mobil mahal di garasi, dan kehidupan yang tampaknya sempurna di mata orang lain. Tapi kebahagiaan yang terlihat dari luar seringkali berbeda dengan kenyataan yang ada di dalamnya. Aku tidak lupa dari mana semua ini berasal. Aku tidak pernah melupakan masa-masa sulit saat aku dan Aldo masih berjuang dari nol. Dulu, Aldo hanyalah seorang pria biasa dengan mimpi besar. Ia memiliki ide bisnis yang menjanjikan, tetapi tidak memiliki modal untuk memulainya. Saat itu, aku adalah orang pertama yang percaya padanya. Aku rela menggunakan tabungan pribadiku untuk mendukungnya, bahkan mengorbankan impianku sendiri demi melihatnya sukses. Kami bekerja keras bersama. Aku tidak hanya menjadi istri, tetapi juga partner bisnisnya. Aku ikut membantunya mengurus keuangan, mencari investor, dan bahkan turun tangan menangani administrasi perusahaan. Saat bisnisnya mulai berkembang, aku merasa semua kerja keras kami akhirnya terbayarkan. Pernikahan kami pun terasa harmonis. Aldo adalah suami yang penuh perhatian, selalu menyempatkan waktu untukku meskipun sibuk. Kami tidak hanya pasangan suami istri, tapi juga rekan yang saling mendukung. Aku pikir, kami akan terus seperti ini selamanya. Aku pikir, aku telah memilih pria yang tepat. Tapi aku salah. Beberapa tahun terakhir, aku mulai merasakan ada yang berubah dari Aldo. Awalnya, aku mengabaikannya. Kupikir, itu hanya bagian dari kesibukannya dalam mengembangkan bisnis. Tapi semakin lama, aku tidak bisa menutup mata. Dulu, ia selalu pulang tepat waktu. Sekarang, ia sering pulang larut malam dengan alasan banyak pekerjaan. Dulu, ia selalu bercerita tentang perkembangan bisnisnya kepadaku. Sekarang, setiap kali kutanya, ia hanya menjawab singkat atau malah mengalihkan pembicaraan. Aku mencoba mengerti. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara. Tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat hatiku tidak tenang. Yang paling mencurigakan adalah caranya memperlakukan perusahaan yang dulu kami bangun bersama. Aku mungkin bukan direktur utama, tapi aku memiliki hak dalam bisnis ini. Dulu, setiap keputusan besar selalu dibicarakan denganku. Tapi belakangan ini, aku merasa seperti orang luar. Aku tidak lagi diberi informasi, seolah-olah aku tidak memiliki bagian dalam perusahaan ini. Aku mulai mencari tahu sendiri. Setiap kali aku meminta akses ke laporan keuangan, selalu ada alasan untuk menunda memberikannya. Sekretaris perusahaan tampak ragu setiap kali aku bertanya tentang transaksi terbaru. Semua ini terasa janggal. Ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Jika Aldo tidak mau memberitahuku, maka aku sendiri yang akan mencari tahu. Aku akhirnya mendapatkan akses ke laporan keuangan perusahaan. Bukan dari Aldo, tapi dari salah satu karyawan lama yang masih menghormatiku. Aku membuka file itu dengan tangan bergetar, entah karena gugup atau marah yang mulai membara di dadaku. Saat melihat angka-angka di layar laptopku, jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Ada sejumlah besar saham yang telah dialihkan ke nama seseorang. Aku tidak mengenali nama itu, tapi ada sesuatu yang menggelitik pikiranku. Aku merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dengan napas tertahan, aku mulai mencari informasi tentang orang ini. Aku membuka catatan perusahaan, mengecek daftar investor, dan akhirnya menemukan jawabannya. Nama itu adalah Nadia. Sekilas,
Mungkin ini hanya nama biasa, tapi aku mengenalnya. Aku pernah mendengar Aldo menyebutnya beberapa kali sebagai rekan bisnis baru. Aku ingat bagaimana ia pernah menyebut nama itu dengan nada yang berbeda, bukan sekadar kolega biasa. Dan sekarang, wanita itu memiliki sebagian saham perusahaan kami. Tanganku mengepal kuat. Aldo telah mengkhianatiku. Ia tidak hanya menyembunyikan sesuatu dariku. Ia telah memberikan bagian dari perusahaan yang kami bangun bersama kepada wanita lain. Darahku mendidih. Aku merasakan amarah yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aldo pikir dia bisa mempermainkanku? Tidak. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Aku menutup laptop perlahan, mencoba meredam gejolak di dadaku. Mataku menatap kosong ke arah layar yang kini gelap, seolah semua kenyataan pahit itu baru saja menghisap seluruh energiku. Aku menarik napas dalam-dalam, tapi dadaku terasa sesak. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Sejak kapan? Sejak kapan Aldo berkhianat? Sejak kapan ia berani menyerahkan bagian dari perusahaan ini kepada wanita lain? Tapi lebih dari itu, yang paling menusuk hatiku adalah sejak kapan ia berhenti mencintaiku? Dulu, aku percaya bahwa kami adalah tim. Aku percaya bahwa setiap langkah yang Aldo ambil adalah demi kami berdua. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku telah tertinggal jauh di belakang. Aku bukan lagi bagian dari keputusan-keputusannya. Aku bukan lagi seseorang yang ia libatkan dalam hidupnya. Aku berusaha mengingat momen-momen terakhir saat semuanya masih terasa normal. Seandainya itu pernah benar-benar ada. Aku mencoba mencari tahu. Apa yang berubah? Dulu, Aldo selalu pulang dengan senyuman dan cerita tentang bisnisnya. Sekarang, ia pulang dengan ponsel yang terus-menerus bergetar. Wajahnya penuh beban, dan jawabannya semakin singkat setiap kali kutanya sesuatu. Dulu, ia selalu mengajakku ke acara perusahaan, memperkenalkanku sebagai istrinya dengan bangga. Sekarang, ia lebih sering pergi sendirian, selalu berdalih bahwa itu adalah pertemuan penting yang tidak perlu aku hadiri. Aku menutup mataku sejenak. Aku ingin menyangkal semuanya, ingin percaya bahwa ini semua hanyalah salah paham. Tapi bukti yang kutemukan terlalu jelas untuk diabaikan. Aku membuka mata perlahan, kembali menatap layar laptop yang kini memantulkan bayanganku sendiri. Aku tidak bisa diam saja. Aku tidak bisa langsung menyerang Aldo tanpa bukti yang lebih kuat. Aku tahu, jika aku ingin menghadapinya, aku harus mengetahui semua fakta. Aku harus tahu seberapa jauh pengkhianatannya telah berjalan. Malam itu, aku duduk di ranjang dengan punggung menegak, menunggu Aldo pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.47, dan belum ada tanda-tanda kepulangannya. Aku mencoba meneleponnya. Nada sambung berbunyi lama sebelum akhirnya masuk ke pesan suara. Aku mendecak kesal. Dulu, ia selalu mengangkat teleponku secepat mungkin. Aku menunggu dalam diam, hingga akhirnya suara mobil terdengar memasuki garasi. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka, dan langkah kaki Aldo menggema di dalam rumah. Ia tampak lelah. Jasnya sedikit kusut, dasinya longgar, dan matanya terlihat lelah. Tapi yang paling membuatku terpaku adalah aroma samar parfum yang bukan milikku. Aku pernah mencium aroma itu sebelumnya, bukan di rumah kami, tapi di acara perusahaan beberapa bulan lalu. Aku mengingatnya sekarang. Aku mengingat bagaimana seorang wanita muda dengan senyum manis dan suara lembut pernah berdiri di samping Aldo saat aku datang terlambat ke acara gala dinner perusahaannya. Aku mengingat bagaimana Aldo terlihat terlalu nyaman berbicara dengannya. Bagaimana ia melirik wanita itu dengan cara yang tidak pernah lagi ia lakukan kepadaku. Aku mengingatnya sekarang. Nadia. Aku menatap Aldo yang kini sedang melepas sepatunya tanpa sadar bahwa aku mengamatinya. Aku ingin langsung bertanya, ingin menuntut jawaban, ingin meluapkan amarah yang sudah memenuhi dadaku.
Tapi aku menahan diri. Bukan sekarang. Aku butuh lebih banyak informasi. Jadi aku hanya duduk di tepi ranjang, berpura-pura menguap kecil sebelum berkata dengan suara tenang, "Kamu kerja sampai selarut ini lagi?" Aldo menoleh sebentar, lalu mengangguk kecil. "Iya, ada meeting panjang." "Meeting?" katanya. Aku hampir tertawa sinis. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekatinya. "Kamu kelihatan capek. Mau kucariin makan?" Aku mencoba terdengar peduli, seperti istri yang masih memperhatikan suaminya. Aldo tersenyum kecil, meski terlihat terpaksa. "Nggak usah, aku udah makan di luar." Hatiku mencelos. Tentu saja dia sudah makan. Tapi dengan siapa? Aku tersenyum tipis dan mengangguk, berpura-pura tidak peduli. "Ya sudah, kalau gitu istirahat aja." Aldo hanya bergumam pelan sebelum masuk ke kamar mandi. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu, dan dalam hati aku berjanji, aku akan mencari tahu semuanya. Dan setelah itu, aku akan memberikan pelajaran yang pantas untuknya. Aku berbaring di sisi ranjang, tetapi mataku tetap terbuka, menatap langit-langit kamar yang terasa lebih dingin dari biasanya. Aldo telah tertidur di sampingku. Napasnya teratur, seolah tidak ada beban di pikirannya. Seolah ia bukan pria yang baru saja pulang larut dengan parfum wanita lain menempel di tubuhnya. Aku menoleh ke arahnya perlahan. Wajahnya masih sama seperti dulu. Pria yang pernah aku cintai dengan sepenuh hati. Pria yang pernah kubantu membangun mimpinya. Tetapi sekarang, aku merasa seperti melihat orang asing. Hatiku terasa berat. Aku ingin membangunkannya saat itu juga. Ingin menampar wajahnya dan menuntut penjelasan. Tapi aku tahu, kemarahanku tidak akan membawaku kemana-mana. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Besok, aku akan mulai mencari tahu. Keesokan paginya, Aldo bangun lebih pagi dari biasanya. Aku pura-pura masih tertidur saat ia bersiap-siap, tetapi aku mendengar setiap gerakannya. Suara air mengalir di kamar mandi, langkahnya menuju lemari, suara dasi yang ia kencangkan di depan cermin. Saat akhirnya ia duduk di tepi ranjang untuk mengenakan sepatu, aku membuka mata perlahan. "Kamu hari ini sibuk?" tanyaku dengan suara serak, seolah baru terbangun. Aldo menoleh sekilas. "Ya, ada beberapa meeting penting." Aku mengangguk kecil, mencoba memasang wajah santai. "Meeting di kantor?" Ada jeda sebelum ia menjawab, "Iya." "Dusta." Aku tersenyum tipis, lalu bangkit dari ranjang. "Oke, hati-hati di jalan." Ia hanya menggumam kecil, lalu beranjak pergi. Aku menunggu hingga suara mesin mobilnya menghilang di kejauhan sebelum aku mengambil ponselku. Aku harus mulai bergerak. Aku tahu tidak mudah mencari tahu rahasia seorang pria yang begitu lihai menyembunyikan perselingkuhannya. Aldo bukan tipe pria ceroboh yang meninggalkan bukti begitu saja. Jika ia telah menyerahkan saham perusahaan kepada wanita lain, berarti ia telah merencanakannya dengan matang. Tapi aku juga bukan wanita bodoh. Langkah pertama yang kulakukan adalah mengunjungi kantor. Sejak perusahaannya berkembang pesat, aku memang jarang datang ke sana. Posisi resmiku sebagai pemegang saham membuatku tetap memiliki hak dalam bisnis ini. Tetapi Aldo telah lama menyingkirkanku dari urusan operasional sehari-hari. Aku ingin tahu apakah staf di kantor tahu sesuatu. Saat aku tiba di kantor Aldo, beberapa karyawan menyapaku dengan ramah, tetapi aku bisa merasakan tatapan bingung mereka. Aku tidak sering datang, dan kehadiranku hari ini pasti menimbulkan pertanyaan. Aku langsung menuju lantai tempat kantor Aldo berada. Di depan ruangannya, sekretarisnya, seorang wanita bernama Maya, tampak terkejut melihatku. "Bu Anissa, tumben datang. Apa saya bisa bantu?" tanyanya dengan senyum sopan, tetapi aku bisa melihat kegugupan di matanya.
Aku tersenyum tipis. Aku mau bertemu Aldo. Maya terlihat ragu. Pak Aldo sedang tidak ada di kantor, Bu. Aku pura-pura terkejut. Oh, tapi tadi pagi dia bilang ada meeting di kantor. Maya menelan ludah. Jelas tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat bagaimana ia berusaha menyusun jawaban yang masuk akal. Aku mendekatinya sedikit. Maya, kamu sudah lama bekerja di sini, kan? Tanyaku dengan nada lembut. Maya mengangguk cepat. Iya, Bu. Aku yakin kamu tahu banyak hal. Lanjutku, memperhatikan wajahnya dengan saksama. Jadi, bisakah kamu beritahu aku, di mana Aldo sebenarnya? Maya tampak semakin panik. Ia melirik ke sekeliling, seolah mencari alasan untuk menghindari pertanyaanku. Aku menahan senyum. Dia menyembunyikan sesuatu. Aku tidak memaksanya lebih jauh. Aku hanya menepuk pundaknya pelan dan berkata, kalau kamu tahu sesuatu, aku harap kamu bisa memberitahuku. Lalu aku berbalik dan berjalan pergi. Tapi sebelum aku benar-benar meninggalkan lantai itu, aku melihat Maya buru-buru mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu. Hatiku mencelos. Apakah dia menghubungi Aldo? Aku bergegas keluar dari gedung, merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku harus mencari tahu lebih lanjut. Saat aku melangkah keluar dari gedung kantor Aldo, kepalaku dipenuhi berbagai kemungkinan. Maya jelas menyembunyikan sesuatu, dan reaksinya tadi mengonfirmasi kecurigaanku. Aldo tidak ada di kantor. Jadi, di mana dia sebenarnya? Aku berdiri sejenak di depan gedung, mengatur strategi berikutnya. Aku bisa kembali ke rumah dan menunggu, atau aku bisa mulai menggali informasi lebih dalam. Aku memilih opsi kedua. Aku butuh seseorang yang lebih tahu tentang gerak-gerik Aldo, seseorang yang lebih bisa berbicara daripada Maya yang jelas-jelas takut padanya. Dan ada satu orang yang langsung terpikir olehku. Aku menyetir menuju sebuah kedai kopi yang tidak jauh dari kantor Aldo. Aku tahu jam istirahat karyawan sebentar lagi tiba, dan aku berharap orang yang kucari akan ada di sana. Setelah memesan minuman, aku memilih meja di sudut ruangan, sengaja memilih tempat yang cukup tersembunyi tetapi masih bisa mengamati suasana sekitar. Aku menunggu, mataku terus memperhatikan pintu masuk. Lalu, tak lama kemudian, aku melihatnya. Roni. Ia adalah salah satu pegawai lama yang bekerja di bagian operasional perusahaan. Aku mengenalnya cukup baik karena dulu, saat perusahaan masih kecil, aku sering berinteraksi dengannya. Berbeda dengan karyawan lain yang terlihat canggung di dekatku, Roni adalah orang yang selalu jujur dan tidak banyak basa-basi. Aku menunggunya memesan kopi, lalu dengan cepat aku bangkit dan menghampirinya. Roni, sapaku pelan. Ia terkejut melihatku, tetapi kemudian tersenyum. Bu Anissa? Wah, sudah lama nggak lihat ibu di kantor. Aku tersenyum tipis. Boleh duduk sebentar? Roni tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Kami memilih meja di sudut, dan setelah ia menyesap kopinya, aku langsung ke inti pembicaraan. Aku mau tanya sesuatu. Roni, tentang Aldo. Roni meletakkan gelas kopinya dan menatapku dengan hati-hati. Tentang apa, Bu? Aku menarik napas, lalu berkata pelan. Aku tahu Aldo tidak ada di kantor hari ini. Kamu tahu dia kemana? Roni tampak terkejut, lalu menoleh ke sekeliling sebelum mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Bu Anissa, maaf sebelumnya. Tapi saya nggak mau ikut campur urusan pribadi Bapak. Aku bukan minta kamu ikut campur, kataku cepat. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Roni diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Bu, saya ini cuma pegawai biasa. Saya nggak tahu banyak soal urusan Pak Aldo di luar kantor. Aku memperhatikan wajahnya. Ia jelas menyembunyikan sesuatu. Tapi kamu tahu sesuatu, kan?
Desakku. Roni menggigit bibirnya. Aku bisa melihat bahwa ia sedang berjuang antara berbicara atau tetap diam. Aku memutuskan untuk memberinya dorongan kecil. Roni, aku dulu ikut membangun perusahaan ini. Aku berhak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Roni menatapku lama. Lalu akhirnya ia menghela napas lagi. Kali ini lebih berat. Saya nggak bisa bilang banyak, Bu. Tapi yang jelas beberapa bulan terakhir, Pak Aldo sering keluar kantor dengan alasan meeting, tapi dia jarang banget kasih laporan tentang meeting itu. Hatiku berdegup lebih kencang. Apa dia selalu pergi sendiri? Tanyaku. Roni menggeleng pelan. Kadang ada seseorang yang ikut dengannya. Saya nggak tahu persis, tapi katanya sih seorang wanita. Nadia. Dugaan dalam benakku semakin kuat. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku menatap Roni dengan sungguh-sungguh. Roni, aku butuh bantuanmu. Ia tampak terkejut. Bantuan apa, Bu? Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku ingin tahu kemana Aldo pergi hari ini. Bisa bantu aku mencari tahu? Roni terlihat cemas. Tetapi aku bisa melihat bahwa ia mulai ragu untuk menolak. Ia mengalihkan pandangannya ke meja, seolah mencari kata-kata yang tepat, lalu akhirnya berkata, "Saya tahu kalau ibu sangat ingin tahu, tapi ini bukan urusan yang mudah. Pak Aldo itu, dia orang yang sangat berhati-hati. Kalau dia sudah mengambil keputusan, jarang sekali ada yang bisa tahu alasan di baliknya." Aku mengangguk. Tapi aku tidak berniat untuk menyerah. Aku tidak ingin mendengar alasan. Aku ingin fakta. Roni, fakta yang akan membuka mataku tentang siapa Aldo yang sebenarnya. Roni terdiam, lalu melihat keluar jendela sejenak, seolah berpikir keras. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Tak ada yang bisa lebih membuat seseorang merasa terkekang selain mengetahui kebenaran yang terlalu berat untuk dihadapi. Aku tahu Roni merasa seperti itu, tetapi aku juga tahu, ia bukan orang yang akan membiarkan aku berlarut-larut dalam kebingunganku. Akhirnya, ia membuka mulut. Saya nggak bisa jamin apa yang akan saya cari itu akan membantu, Bu. Tapi saya bisa coba cari tahu lebih banyak soal jadwal Pak Aldo. Kalau Anda yakin ingin melangkah lebih jauh, saya bisa bantu. Aku menatapnya dengan serius. Berterima kasih dalam hati. Aku yakin. Roni, aku benar-benar ingin tahu siapa yang selama ini Aldo sembunyikan dariku. Roni mengangguk, sedikit ragu, dan memutuskan untuk melanjutkan. Baik, saya akan coba cari informasi lebih banyak. Tapi sebaiknya ibu tidak terlalu terburu-buru. Kalau sampai Pak Aldo tahu saya yang memberi informasi ini, saya bisa kena masalah. Aku tahu itu, dan aku menghargai ketulusan Roni. Aku menatapnya dengan lebih lembut. Terima kasih, Roni. Aku mengerti, dan aku tidak akan membahayakan posisimu. Aku hanya butuh jawaban. Roni mengangguk pelan dan berdiri. Saya akan cari informasi yang bisa saya dapatkan, Bu. Tapi saya nggak janji bisa langsung memberi kabar. Ini mungkin butuh waktu. Aku tersenyum tipis. Tidak masalah. Aku akan menunggu. Setelah itu, kami berpisah. Roni kembali ke rutinitasnya di kantor. Sementara aku memutuskan untuk kembali ke rumah dan menenangkan diri. Namun, pikiran tentang Aldo dan segala sesuatu yang mulai terungkap membuat hatiku tak bisa tenang. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu dan mulai memikirkan segala hal yang terjadi selama ini. Aku mencoba mengingat lebih banyak detail tentang sikap Aldo dalam beberapa bulan terakhir. Aku menyadari bahwa sudah ada banyak tanda yang tidak kuperhatikan sebelumnya. Banyak kejadian yang seharusnya bisa kukejar. Tetapi aku terlalu sibuk dengan kepercayaanku terhadapnya. Aku berbaring di sofa, menarik selimut tipis, dan menatap langit-langit rumah yang sepi. Waktu terasa berjalan lambat.
Berapa lama lagi aku harus menunggu jawaban dari Roni? Berapa banyak lagi yang harus aku ungkapkan tentang Aldo sebelum aku benar-benar mengetahui apa yang ada di balik semua kebohongannya? Perasaan kesepian yang kerap melanda hatiku semakin terasa. Sudah berapa lama Aldo menyembunyikan kebohongannya dari aku? Dan lebih penting lagi, mengapa dia merasa harus menyembunyikan semuanya dariku? Aku berbaring tengkurap, memejamkan mata, dan berusaha mencari kedamaian dalam pikiranku yang semakin kacau. Lalu, tak lama kemudian, ponselku bergetar. Aku membuka pesan yang muncul, dan aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat. Itu pesan dari Roni. Bu, saya baru dapat informasi. Pak Aldo hari ini ke tempat yang tidak biasa. Dia pergi ke apartemen di kawasan elit, yang selama ini saya tahu tidak ada hubungannya dengan urusan perusahaan. Saya rasa, di sana ada sesuatu yang penting. Aku membaca pesan itu berkali-kali, mencoba mencerna maksudnya. Sebuah apartemen? Tempat yang tidak biasa? Aku tahu, ini sudah waktunya. Waktunya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini aku coba hindari. Aku duduk diam sejenak, mencerna pesan yang baru saja kuterima. Apartemen di kawasan elit. Sudah jelas, ini bukan tempat yang biasa dikunjungi orang untuk urusan bisnis. Dan jika Aldo memang benar ke sana, berarti ada sesuatu yang sangat tidak biasa yang ia coba sembunyikan dariku. Aku meraih ponselku, berusaha menenangkan diri. Ini bukan waktunya terburu-buru. Aku harus tetap tenang dan berpikir rasional. Roni tidak menyebutkan alamat lengkap, hanya memberi petunjuk bahwa Aldo pergi ke kawasan elit, yang bisa berarti beberapa tempat. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku membuka aplikasi peta di ponsel dan mulai mencari informasi tentang apartemen di kawasan elit tersebut. Jakarta memang memiliki banyak kawasan elit, tetapi aku yakin jika aku menyelidiki lebih jauh, aku akan menemukan petunjuk yang lebih jelas. Jam menunjukkan pukul 3 sore ketika aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku tahu aku tidak bisa hanya menunggu Roni memberi kabar lebih lanjut. Aku harus melihatnya sendiri. Aku mengendarai mobil menuju kawasan yang disebutkan Roni. Jalanan Jakarta yang padat mulai terasa lebih menghalangi pergerakanku, tetapi aku tetap fokus. Aku terus memperhatikan sekitar, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Sesekali, aku melirik ke ponselku, menunggu pesan atau panggilan lanjutan dari Roni, tetapi tak ada yang masuk. Sesampainya di kawasan elit tersebut, aku merasa sedikit cemas. Semua gedung apartemen yang ada di sini tampak mewah, menjulang tinggi, dengan gerbang yang dijaga ketat. Aku melaju pelan, memperhatikan setiap detail. Aku berhenti di salah satu apartemen besar dan memarkirkan mobil di area parkir yang tidak terlalu terlihat. Aku keluar dari mobil dan berdiri di trotoar, mencoba melihat dengan cermat gedung-gedung di sekitarnya. Ada beberapa orang yang lewat, tetapi aku merasa sangat kecil di antara semua kemewahan ini. Aku memutuskan untuk mendekat, mencoba melihat lebih dekat ke dalam gedung apartemen. Saat aku sedang berjalan pelan, ponselku bergetar. Itu pesan dari Roni. Saya baru cek lagi. Pak Aldo datang ke apartemen Alfara, lantai 21. Saya rasa dia menemui seseorang di sana. Jika ibu ingin tahu lebih banyak, itu tempat yang tepat. Aku menelan ludah, merasa jantungku semakin berdegup kencang. Apartemen Alfara, lantai 21. Itu tempat yang sama sekali tidak pernah disebutkan Aldo. Aku tahu aku harus bergerak cepat, tetapi aku juga tidak bisa sembrono. Aku mengutak-atik pikiranku, mencari cara agar aku bisa menyusup masuk tanpa dicurigai. Aku melangkah menuju pintu masuk gedung dengan cepat, tetapi saat aku hampir sampai, seorang petugas keamanan menghampiriku. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara tegas. Aku berhenti sejenak dan memaksakan senyum. "Oh, saya hanya ingin menemui teman saya."
Dia tinggal di lantai 21. Tapi saya lupa nomor apartemennya. Petugas itu memandangku lama, lalu berkata, "Maaf, Ibu, kami tidak bisa membiarkan orang masuk tanpa izin penghuni." Aku menghela napas pelan, berpikir sejenak. Aku tak bisa menyerah begitu saja. Aku harus lebih pintar. Ah, ya ampun, saya benar-benar lupa, kataku sambil mengambil ponsel. Ini teman saya yang mengundang saya. Bisa jadi nomor apartemennya salah tercatat. Mungkin Anda bisa coba cek untuk saya. Petugas itu terlihat ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. Baik, Ibu tunggu sebentar. Aku menunggu beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, mencoba mengendalikan ketegangan dalam tubuhku. Jika petugas itu tidak menemukan nama, atau jika ia terlalu curiga, aku bisa dalam masalah. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia kembali dengan raut wajah yang agak ragu. "Maaf, Ibu. Sepertinya kami tidak bisa menemukan nama Anda di daftar penghuni. Mungkin Anda bisa menghubungi teman Anda langsung." Aku berpura-pura bingung dan cemas. "Oh, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Mungkin saya salah tempat." Petugas itu hanya mengangguk, lalu melangkah mundur. Aku tersenyum dan berbalik pergi, merasa hatiku berdebar kencang. Aku kembali ke mobilku dengan langkah cepat. Aku tidak bisa memasuki gedung itu begitu saja. Tetapi aku sudah mengetahui cukup banyak untuk langkah selanjutnya. Lantai 21. Apartemen Alvara. Ini baru permulaan, tetapi aku merasa semakin dekat untuk mengungkapkan semua kebohongan Aldo. Aku kembali ke mobil dengan langkah yang cepat dan tegas, meskipun hati masih berdebar kencang. Semakin dekat aku ke kebenaran, semakin aku merasa cemas dan tidak sabar. Semua yang terjadi sejak aku mengetahui Aldo menyembunyikan sesuatu dariku semakin menggerogoti rasa percaya diriku terhadapnya. Aku duduk di dalam mobil, merenung sejenak, mencoba merancang langkah berikutnya. Lantai 21. Itu adalah informasi paling konkret yang aku dapatkan sejauh ini. Namun, aku tahu itu tidak cukup. Aku perlu lebih banyak bukti, lebih banyak informasi. Aku memeriksa ponselku lagi, memastikan tidak ada pesan atau panggilan lanjutan dari Roni. Tidak ada. Aku menarik napas panjang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku harus bergerak sekarang. Namun, aku juga sadar bahwa aku harus berhati-hati. Menghadapi Aldo dengan bukti yang terlalu cepat bisa berisiko. Aku harus menemukan cara untuk mendekati situasi ini dengan lebih bijaksana. Aku kembali melihat kawasan apartemen di sekelilingku. Gedung-gedung megah dengan gerbang yang dijaga ketat. Sebagian besar penghuni di kawasan ini adalah orang-orang kaya dan berkuasa. Dan aku tahu, jika aku bertindak sembarangan, aku bisa terseret lebih dalam ke dalam permainan yang lebih besar. Aku memutuskan untuk menghubungi seseorang yang mungkin bisa membantuku. Salah satu teman lama yang bekerja sebagai pengacara dan sering menangani masalah-masalah terkait bisnis dan properti. Sejak lama aku tahu bahwa ia memiliki banyak koneksi, termasuk di dunia properti dan apartemen mewah. Setelah beberapa kali menekan tombol di ponselku, akhirnya aku mendengar suara familiar di ujung telepon. "Halo, Anissa. Ada apa? Lama tak dengar kabar." Aku menarik napas. "Halo, Vina. Aku butuh bantuan." Vina terdengar terkejut. "Bantuan? Tentang apa, Anissa?" Aku menyampaikan sedikit cerita tanpa memberikan terlalu banyak detail. Aku tidak ingin ia tahu semuanya, hanya yang cukup untuk membantuku. Aku sedang menyelidiki sesuatu terkait seorang penghuni apartemen di kawasan elit. Aku perlu informasi lebih dalam tentang salah satu unit di apartemen Alvara, lantai 21. Vina terdiam sejenak. Itu bukan apartemen yang mudah dijangkau. Tapi,
Kamu beruntung aku tahu sedikit tentang itu. Bagus, jawabku, mencoba tetap tenang meski jantungku mulai berdebar lagi. Kamu bisa bantu aku cari tahu siapa yang tinggal di sana? Atau lebih baik lagi, apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sana belakangan ini? Vina sedikit tertawa, seolah mengerti aku sedang berbicara dengan serius. Tenang saja, Anissa. Aku bisa cari tahu. Beri aku waktu, mungkin 1 atau 2 hari. Aku merasa sedikit lega. Terima kasih, Vina. Aku akan menunggu kabarmu. Setelah menutup telepon, aku kembali berpikir, jika Vina bisa membantuku, itu akan memberiku peluang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tanpa harus langsung menyelidiki lebih jauh ke dalam apartemen tersebut. Beberapa hari berlalu, dan aku tidak sabar untuk mengetahui hasil penyelidikan Vina. Setiap kali aku berhadapan dengan Aldo, aku merasa semakin terperangkap dalam kebohongannya. Aku merasa ada sisi gelap yang sangat besar dalam hidupnya yang selama ini aku abaikan. Akhirnya, ponselku bergetar lagi. Itu pesan dari Vina. Anissa, aku sudah mendapatkan informasi. Di lantai 21 apartemen Alvara, yang kamu cari, tinggal seorang wanita bernama Nadia. Menurut sumberku, dia dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Namun, yang menarik, dia memiliki hubungan yang cukup erat dengan Aldo. Mereka sering terlihat bersama di luar kantor. Jantungku seolah berhenti berdetak sejenak. Nadia. Nama itu seperti petunjuk yang hilang dari teka-teki yang sudah lama aku coba pecahkan. Aku memandang layar ponselku, membaca pesan itu berkali-kali. Nadia. Ternyata bukan hanya sekadar hubungan bisnis antara mereka. Ini lebih dari itu. Ini tentang kepercayaan yang telah dikhianati. Aku memutuskan untuk menindaklanjuti ini. Tidak peduli seberapa sulit atau berbahayanya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan ini. Aku harus menemui Nadia dan menghadapi Aldo dengan semua yang telah aku ketahui. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi satu hal yang pasti, permainan ini tidak akan berhenti sampai aku tahu seluruh kebenarannya. Aku duduk di ruang tamu, merenung tentang semua yang baru saja kutemui. Nadia. Nama itu terus berputar di kepalaku, mengisi setiap sudut pikiranku dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya wanita itu? Apa hubungannya dengan Aldo? Mengapa dia begitu penting dalam hidup Aldo sampai-sampai dia diberikan sebagian saham perusahaan? Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Semua yang ku tahu tentang Aldo selama ini mulai tampak kabur. Aku berpikir, apakah aku terlalu lama mengabaikan tanda-tanda yang ada di sekitarku? Aldo selalu menjaga jarak dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, terutama yang menyangkut orang lain selain aku. Tetapi mengapa Nadia, seorang pengusaha muda, bisa begitu dekat dengannya? Mengapa saham perusahaan yang selama ini kupikir adalah warisan yang akan diwariskan hanya untuk anak-anak kami, tiba-tiba dialihkan ke tangan wanita ini? Aku memikirkan lebih jauh. Sejak awal, aku tahu Aldo adalah orang yang ambisius. Tapi untuk menyerahkan sebagian besar kepemilikan perusahaan pada orang lain, terutama seorang wanita, itu pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Tidak ada yang semudah itu, apalagi dalam dunia bisnis yang penuh dengan perhitungan dan strategi. Aku kembali meraih ponselku dan memeriksa pesan-pesan dari Vina. Di pesan terakhirnya, ia memberikan sedikit informasi tambahan tentang Nadia, tetapi aku merasa ada yang belum lengkap. Apakah Nadia hanya seorang mitra bisnis? Atau ada hubungan yang lebih dalam di antara mereka? Aku memutuskan untuk menghubungi Roni lagi, mencari informasi lebih lanjut tentang hubungan Aldo dengan Nadia. Roni, ada yang ingin aku tanyakan lagi, ujarku pelan, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang meskipun di dalam pikiranku semakin banyak pertanyaan yang membara. Tentu, Bu. Ada apa? Jawab Roni dengan nada yang sedikit hati-hati.
Aku tahu dia merasa terjebak dalam permainan ini, tetapi aku juga tahu dia adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan sedikit petunjuk lebih. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Nadia, kataku. Hubungan mereka bukan hanya soal bisnis. Kenapa Aldo memberikan sebagian saham perusahaan kepada Nadia? Apa ada yang aku lewatkan? Roni terdiam sejenak. Aku bisa merasakan ragu yang datang dari ujung telepon. Bu, itu bukan informasi yang mudah untuk saya ungkapkan. Tapi saya akan coba cari tahu lebih banyak. Aku benar-benar perlu tahu, Roni, jawabku dengan suara tegas. Saham perusahaan itu bukan keputusan yang biasa. Ada yang lebih besar di sini. Dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Roni menghela napas panjang. Baik, Bu. Saya akan cek lagi. Tapi, mungkin lebih baik kalau Ibu berhati-hati. Kalau ini sampai bocor ke Pak Aldo, saya khawatir bisa berbahaya. Aku mengangguk. Meskipun dia tidak bisa melihatnya. Aku tahu risikonya. Roni, aku akan berhati-hati. Setelah mengakhiri percakapan dengan Roni, aku merasa semakin gelisah. Mengapa Aldo melakukan ini? Jika memang hubungan mereka hanya sebatas profesional, kenapa Aldo rela memberikan sebagian saham perusahaan yang sangat berharga? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih gelap di balik hubungan mereka? Sesuatu yang tidak ingin aku ketahui? Aku berusaha mencerna semua informasi yang sudah kuterima. Jika aku ingin mengetahui kebenarannya, aku harus mencari lebih dalam lagi. Aku harus menemui Nadia dan mendengar langsung dari sumbernya. Aku harus tahu mengapa Aldo merasa dia bisa mempercayakan segalanya pada wanita ini. Aku merasa waktu semakin mendesak. Aku harus bergerak lebih cepat. Aku meraih tas tanganku dan memutuskan untuk keluar. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapinya. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi menunggu. Aku harus bertemu Nadia dan mencari tahu lebih banyak. Jalanan Jakarta semakin sibuk saat aku mengemudi menuju apartemen Alvara, tempat yang aku harap akan mengungkap lebih banyak rahasia Aldo. Saat aku sampai di kawasan itu, aku berhenti sejenak, memandang gedung-gedung megah yang mengelilingi apartemen. Aku tahu ini bukan tempat yang mudah dijangkau. Dan Nadia, dia pasti bukan orang biasa. Aku memarkirkan mobil dan melangkah ke lobi gedung, memastikan aku tidak menarik perhatian. Sebelum aku melangkah lebih jauh, aku berdoa agar semuanya berjalan lancar. Aku harus bisa mendapatkan jawaban yang selama ini ku cari. Langkahku terasa berat saat aku berjalan melewati lobi gedung Alvara. Setiap detik yang berlalu menambah rasa kesal yang sudah membara di dadaku. Aldo, kenapa kamu tega? Begitu banyak pertanyaan yang memenuhi pikiranku, mengganggu setiap langkahku. Aku merasa seolah-olah dunia ini tidak lagi adil, dan aku ditinggalkan begitu saja di tengah kegelapan yang diciptakannya. Rasa marah itu seperti api yang menyala-nyala, dan aku tidak bisa lagi menahannya. Kenapa kamu tega memberikan saham perusahaan kepada Nadia? Aku sudah melakukan segalanya untuknya, membangun keluarga, mendukung karirnya, dan bersamanya melalui segala suka dan duka. Tapi sekarang, dia malah memilih untuk mempercayakan masa depan perusahaannya kepada wanita lain. Wanita yang entah siapa, yang bahkan tak pernah ku kenal sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Tidak ada cara aku akan duduk diam, hanya menerima kenyataan bahwa dia, suamiku, berkhianat begitu saja tanpa penjelasan yang jelas. Aku merasa tubuhku gemetar karena emosi yang semakin membara. Ada perasaan kecewa yang mendalam, yang mengikis segala rasa cinta yang pernah kuberikan padanya. Aldo telah menciptakan jarak yang sangat besar antara aku dan dirinya, dan sekarang, dia malah semakin menjauh dengan memberikan hak kepemilikan perusahaan kepada wanita yang bahkan tak seharusnya ada dalam hidup kami. Aku berjalan ke lift dengan langkah cepat. Hampir tidak menyadari betapa kerasnya aku memijakan kaki.
Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Dan semakin aku berpikir, semakin marah aku. Kenapa? Kenapa kamu harus seperti ini? Aldo? Aku menekan tombol lift dengan kasar, berusaha menenangkan diri, namun setiap detik yang berlalu hanya membuat rasa marah itu semakin besar. Pikiranku melayang pada kenangan-kenangan indah bersama Aldo yang dulu ada. Kami membangun bisnis ini bersama, merencanakan masa depan yang indah, membesarkan anak-anak kami, dan merasa bahwa kami tak akan terpisahkan. Tapi sekarang, apa yang ada di depan mataku? Pencitraan belaka, dan sebuah kenyataan pahit yang harus kuterima, bahwa Aldo lebih memilih wanita lain untuk membangun masa depannya. Lift itu akhirnya tiba di lantai 21, dan aku tidak bisa lagi menahan rasa kecewaku. Aku melangkah keluar dari lift dengan langkah pasti, meskipun perasaan di dalam hatiku begitu kacau. Aku harus tahu apa yang terjadi antara kalian. Saat aku berjalan menyusuri lorong menuju pintu apartemen Nadia, aku merasakan dadaku berdebar hebat. Aku berusaha mengendalikan perasaan yang kian membengkak. Tapi semakin aku mendekati pintu itu, semakin besar keinginanku untuk membuka mata Aldo, untuk melihat dia yang sebenarnya. Pintu itu terbuka dengan sedikit suara, dan di hadapanku berdiri seorang wanita yang lebih muda, cantik, dan terlihat sangat percaya diri. Nadia. Namun, apa yang aku rasakan bukanlah rasa takut atau cemas. Sebaliknya, ada rasa geram yang semakin membara. Dia, wanita ini, adalah salah satu alasan mengapa hidupku hancur. Nadia menatapku dengan tatapan agak terkejut. Namun ia segera mengembalikan senyumannya, seolah tidak ada yang salah dengan kedatanganku. Anissa, ada yang bisa saya bantu? Aku tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahanku. Apa yang kamu lakukan dengan hidupku? Nadia, kenapa Aldo memberimu saham perusahaan kami? Kenapa kamu begitu berani memporak-porandakan hidupku? Nadia mengerutkan kening, tetapi tidak mundur sedikit pun. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aldo dan saya hanya bekerja sama dalam bisnis. Itu saja. Aku bisa merasakan darahku mendidih. Bohong. Aku tahu dia tidak akan mengakui semuanya begitu saja. Tetapi, aku juga tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bekerja sama. Bekerja sama? Aku tertawa sinis. Bekerja sama atau lebih dari itu? Kalau kamu pikir aku bodoh, Nadia, kamu salah besar. Aldo sudah memberimu saham perusahaan. Itu bukan hanya bekerja sama, itu pengkhianatan. Nadia terdiam sejenak, matanya mulai menunjukkan ekspresi yang berbeda, seolah menyadari bahwa aku benar-benar serius. Anissa, saya tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Aldo. Saya tidak ingin ada masalah denganmu. Tapi apa yang kamu katakan tidak benar. Aku merasa semakin terperangah. Dia tidak tahu? Aku mendekat, memastikan bahwa kata-kataku menusuk langsung ke dalam hatinya. Jangan coba membodohiku. Aldo memberimu perusahaan kami, dan kamu akan tahu betapa banyak pengorbanan yang harus aku bayar untuk itu. Jadi, berhenti pura-pura tidak tahu. Ini semua terjadi karena kamu. Aku menatapnya dengan penuh amarah, merasa kesal bahwa wanita ini masih bisa berdiri di hadapanku tanpa merasa sedikit pun menyesal. Aku tidak peduli lagi apakah dia takut padaku atau tidak. Yang penting, aku harus tahu apa yang benar-benar terjadi. Aku melangkah mundur, lalu mengucapkan satu kalimat yang meninggalkan kesan mendalam. Aku akan membuat Aldo sadar. Nadia, dia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan di belakangnya. Tetapi aku akan memastikan kamu mendapat pelajaran yang layak. Dengan satu langkah cepat, aku berbalik dan keluar dari apartemen itu. Perasaan marah dan kecewa terus menyelimuti hatiku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Setelah pertemuanku dengan Nadia, amarahku semakin tak terbendung. Aku tahu bahwa aku harus mengambil tindakan lebih lanjut.
dan kali ini, tindakan itu tidak akan sekadar reaksi emosional semata. Aku ingin memastikan bahwa Aldo tidak akan bisa semena-mena lagi, bahwa dia tidak akan bisa merusak hidupku dan anak-anak kami begitu saja. Aku kembali ke rumah dengan langkah cepat, memasuki ruang kerjaku, tempat di mana aku bisa merancang langkah-langkah berikutnya dengan lebih tenang dan rasional. Setiap inci tubuhku dipenuhi dengan perasaan yang menggerogoti, tetapi aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Aldo menang dalam permainan ini. Aku duduk di meja kerja, membuka laptop, dan mulai mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai saham perusahaan yang kini terbelah. Aku harus mengetahui segalanya. Siapa yang memiliki saham, bagaimana cara mereka dibagi, dan apa yang bisa kulakukan untuk mengubahnya. Ada banyak dokumen yang perlu aku lihat, dan aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku menghubungi pengacara yang pernah bekerja denganku beberapa tahun lalu, seorang wanita cerdas bernama Mira yang pernah membantu kami menyusun kontrak perusahaan. Aku tahu Mira adalah orang yang tepat untuk membantuku kali ini. "Mira, aku butuh bantuan," kataku dengan tegas begitu dia mengangkat telepon. Aku harus tahu lebih banyak tentang saham perusahaan Aldo, terutama yang baru-baru ini dia alihkan. Aku harus membuatnya kembali ke tanganku. Mira terdiam sejenak. "Apa maksudmu, Anissa? Kamu tahu kan bahwa saham perusahaan itu tidak bisa dipindahkan begitu saja, terutama tanpa prosedur yang jelas." "Aku tahu itu," jawabku. "Tapi aku tidak peduli dengan prosedur. Aku butuh agar saham itu kembali ke tempatnya semula, agar Aldo tidak bisa menggunakannya untuk memanipulasi situasi. Aku sudah cukup dibohongi oleh dia. Aku ingin mengendalikan apa yang selama ini aku bantu bangun." Mira bisa merasakan ketegasan dalam suaraku. "Baik, aku akan menghubungimu kembali dalam beberapa hari. Aku akan memeriksa apakah ada cara legal untuk membatalkan transfer saham tersebut, atau bahkan untuk mengambil alihnya secara sah." "Aku percaya padamu, Mira," kataku dengan yakin. Setelah menutup telepon, aku melanjutkan pencarianku di laptop. Aku mengakses dokumen-dokumen penting yang ada di perusahaan, mencari celah yang bisa kugunakan untuk merubah keadaan. Ini bukan hanya tentang mendapatkan kembali saham yang sah milikku. Ini tentang menunjukkan kepada Aldo bahwa dia tidak bisa begitu saja mengabaikan aku, bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan dan mengendalikan masa depan kami. Beberapa hari berlalu, dan Mira akhirnya menghubungiku kembali. "Anissa, aku sudah memeriksa beberapa hal yang kamu minta. Ternyata ada celah hukum yang memungkinkanmu untuk mempengaruhi kepemilikan saham perusahaan," jelas Mira dengan suara penuh keyakinan. "Memang tidak mudah, tapi kita bisa membuat langkah pertama dengan mengajukan permohonan restrukturisasi kepemilikan saham. Jika kamu bisa membuktikan bahwa ada pengalihan yang melanggar ketentuan atau berlandaskan niat buruk, kita bisa memperjuangkannya di pengadilan." Aku tersenyum tipis, merasakan angin segar yang mulai bertiup. Itu yang aku harapkan. Apa langkah pertama yang harus aku ambil? Mira menjelaskan langkah-langkah awal yang harus aku lakukan untuk mengajukan permohonan tersebut. "Kamu perlu mengumpulkan bukti yang lebih kuat, Anissa. Semuanya harus terdokumentasi dengan jelas, terutama mengenai hubungan Aldo dengan Nadia. Jika kita bisa membuktikan bahwa pengalihan saham ini dilakukan secara diam-diam dan tidak sah, kita punya peluang besar untuk membalikkan keadaan." Aku tahu ini akan memakan waktu, tetapi rasa marah yang menggelora dalam diriku tidak akan hilang begitu saja. Aku siap untuk bertempur, siap untuk mengambil alih apa yang telah lama menjadi bagian dariku. Aku menyusun rencana dengan cermat. Selama ini, Aldo dan aku bekerja sebagai pasangan yang solid dalam bisnis ini, dan aku tahu setiap langkah yang dia ambil. Aku akan memanfaatkan pengetahuanku tentang perusahaan, dan menggunakan semuanya untuk menghancurkan kebohongan yang dia bangun. Aku akan memastikan bahwa dia tahu siapa yang benar-benar mengendalikan segalanya. Sementara itu,
Aku juga harus mengawasi pergerakan Nadia dengan lebih dekat. Meskipun aku sudah memiliki sedikit informasi darinya, aku yakin masih ada banyak yang bisa kutahu. Jika perlu, aku akan mencari cara untuk mendekati wanita itu lebih dalam, menekan informasi lebih banyak darinya. Aku menatap cermin di depan meja kerjaku, melihat pantulan diriku yang kini lebih tegas dan penuh tekad. Aldo tidak akan menang. Aku yang akan mengendalikan masa depan ini. Aku mengerahkan segala kekuatanku untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya. Setiap keputusan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Jika aku ingin memastikan Aldo tidak bisa melangkah semena-mena lagi, aku harus bertindak dengan cerdas dan penuh strategi. Dan kali ini, aku tidak akan memberi kesempatan pada siapapun untuk mengkhianatiku lagi. Rencana yang sudah kususun dengan cermat kini semakin matang. Aku merasa hampir siap untuk menghadapi Aldo dan mengembalikan kendali atas apa yang telah menjadi hakku. Namun, setiap langkah yang kulakukan tidak bisa diambil dengan gegabah. Aku harus memastikan semuanya tepat, karena jika ada satu kesalahan, rencana ini bisa berantakan dan justru membuatku semakin terperosok. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap pagi aku memulai hari dengan penuh perhitungan. Mira mengirimkan beberapa dokumen yang akan membantu memperkuat posisiku. Kami harus membuktikan bahwa ada pelanggaran hukum dalam pengalihan saham tersebut. Dan jika berhasil, kami akan menuntut untuk membatalkan semua transaksi yang terjadi. Aku tahu proses ini tidak akan mudah. Aldo bukan orang bodoh. Dia pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mungkin bahkan lebih baik dari yang kuperkirakan. Namun aku tidak peduli. Aku sudah lelah menjadi korban. Ini adalah saatnya untuk mengubah peranku menjadi pengendali. Malam itu, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor hukum, tempat Mira bekerja. Aku membutuhkan klarifikasi lebih lanjut mengenai dokumen yang sudah ada, dan untuk memastikan bahwa kami tidak melewatkan sesuatu yang penting. Begitu sampai di kantor, Mira langsung menyambutku dengan wajah serius. Seperti yang aku harapkan. Anissa, ada perkembangan. Aku sudah menghubungi beberapa sumber, dan ada beberapa dokumen yang mungkin akan sangat berguna, kata Mira sambil memberikan beberapa berkas. Aku membuka berkas itu dengan cepat. Mataku bergerak cepat mengikuti tiap lembar yang ada. Ini adalah bukti yang sangat kuat, yang akan memperkuat klaim kami bahwa Aldo telah menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya itu, beberapa dokumen yang ditemukan juga menunjukkan bahwa beberapa pengalihan saham yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan regulasi perusahaan. Ini luar biasa. Mira, ini bisa jadi kunci kita, kataku dengan yakin. Sekarang, kita hanya perlu mencari cara untuk membuat Aldo mengungkapkan semuanya. Aku perlu tahu apa yang dia rencanakan dengan Nadia. Mira mengangguk, menyadari betapa pentingnya langkah ini. Aku akan segera menghubungi beberapa orang lagi. Kita harus pastikan agar Aldo tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Aku merasa sedikit lebih lega, meskipun jalan yang kami hadapi masih penuh tantangan. Dalam perjalanan pulang, aku mulai merenungkan langkah selanjutnya. Aku tahu aku harus mengambil langkah yang lebih drastis untuk mendekati Aldo dan menggoyahkan posisinya. Esoknya, aku bertekad untuk menemui Aldo langsung. Setelah berhari-hari merasa disingkirkan, aku tidak bisa hanya diam lagi. Aku perlu bertanya langsung pada sumbernya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah mengkhianatiku, dan aku berhak tahu mengapa dia melakukan ini. Pagi itu, aku menghubungi Aldo dan memintanya untuk bertemu. Dia tampak sedikit terkejut. Mungkin tidak mengira bahwa aku akan langsung menghadapinya setelah semua yang terjadi. Namun, dia setuju untuk bertemu di kafe yang biasa kami kunjungi beberapa tahun lalu. Tempat kami sering berbicara tentang rencana-rencana besar kami untuk perusahaan. Saat aku duduk di meja, menunggu Aldo, perasaan cemas dan marah bergemuruh di dalam diriku. Tetapi aku tidak boleh lemah.
Aku harus tetap tenang dan menghadapinya dengan penuh perhitungan. Setiap kata yang keluar dari mulutku harus dipikirkan dengan matang. Tak lama kemudian, Aldo muncul. Dia mengenakan jas seperti biasa. Wajahnya terlihat sedikit kelelahan. Begitu dia melihatku, ada kekakuan di wajahnya, seolah dia tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggunya. "Ada apa, Anissa?" tanya Aldo. Suara terdengar agak dingin, tetapi ada sedikit ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Aku menatapnya tajam, menilai ekspresi wajahnya yang seolah menghindar. "Aku ingin tahu, Aldo, kenapa kamu memberikan saham perusahaan kepada Nadia? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu membuat keputusan ini tanpa berdiskusi dengan aku terlebih dahulu?" Aldo terdiam sejenak. Dia mengalihkan pandangannya, seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Aku tahu dia tidak bisa menghindar lagi. Semua yang dia lakukan sekarang akan punya konsekuensi besar. "Anissa, ini bukan sekadar tentang saham atau perusahaan. Ini lebih dari itu," jawab Aldo pelan, mencoba mencari penjelasan yang bisa membenarkan tindakannya. "Aku tidak sabar. Bukan sekadar tentang perusahaan? Lalu apa? Kamu merasa aku tidak cukup baik untuk menjadi bagian dari keputusan-keputusan besar dalam hidup kita?" Aldo terlihat gelisah. "Bukan seperti itu. Aku merasa seperti ada hal-hal yang harus aku pertimbangkan di luar itu semua. Nadia, dia lebih memahami arah perusahaan sekarang ini." Rasa marahku semakin menggebu. "Jadi kamu lebih percaya pada Nadia dibandingkan pada aku? Aku yang selama ini mendukungmu, membangun perusahaan ini bersama, dan kamu malah memberikannya kepada wanita yang belum lama kamu kenal? Apa-apaan ini, Aldo?" Dia terdiam. Aku tahu kata-kata itu seperti pukulan langsung di hatinya. Aku melihat dia berusaha mempertahankan posisinya, namun aku juga bisa merasakan kebingungannya. "Sekarang kamu tahu apa yang harus aku lakukan, Aldo. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jika kamu berpikir kamu bisa melanjutkan ini dengan tenang, kamu salah besar. Aku akan mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan saham itu kembali ke tempat yang seharusnya," ancamku dengan tegas. Aldo menatapku, akhirnya menunjukkan sedikit rasa takut yang selama ini dia sembunyikan. "Kamu tidak bisa begitu saja mengambilnya, Anissa. Ada banyak yang sudah terjadi di belakang layar." "Saya akan melihat itu," jawabku tegas. "Dan saya akan memastikan kamu menyesalinya." Aku berdiri dan meninggalkan Aldo yang masih duduk, mencoba mencerna segala yang baru saja terjadi. Langkah-langkahku semakin mantap. Ini bukan sekadar tentang membalas dendam, tetapi tentang mengambil kembali apa yang memang seharusnya milikku. Setelah pertemuanku dengan Aldo, aku tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata kami yang tertukar, rasa kecewa yang terpendam, semuanya berputar dalam benakku. Aku merasa seolah sedang berada di persimpangan jalan yang menantang. Di satu sisi, aku ingin memusnahkan semua yang telah Aldo bangun bersama Nadia. Namun di sisi lain, aku tahu ini bukan hanya soal pembalasan pribadi. Ini tentang mengambil alih kontrol dan memastikan masa depan anak-anak kami tetap aman dan stabil. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap dokumen-dokumen yang sudah mulai tersebar di atas meja. Beberapa bukti yang aku dapatkan dari Mira semakin memperjelas niat Aldo yang sebenarnya. Ini lebih dari sekadar urusan saham perusahaan. Ada permainan yang jauh lebih besar di balik semua ini, dan aku harus segera memanfaatkan setiap peluang yang ada. Mira kembali menghubungiku pada keesokan harinya. "Anissa, aku sudah meneliti lebih jauh, dan ada beberapa dokumen yang bisa kita gunakan untuk menguatkan posisimu. Tapi ini perlu waktu, dan kita harus bergerak dengan hati-hati." Aku mengangguk, merasa semakin yakin dengan langkah yang harus aku ambil. "Terima kasih, Mira.
Aku akan segera menghadapimu lagi. Kita akan mengatur strategi yang lebih solid. Setelah percakapan itu, aku kembali ke rumah dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Dalam pikiranku, rencana ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika aku ingin mengambil alih saham perusahaan dan memulihkan kendali, aku harus bergerak secara strategis, tanpa memberi Aldo kesempatan untuk melawan atau menyalahkan tindakanku. Hari-hari berikutnya aku menghabiskan waktu untuk mempersiapkan langkah hukum yang lebih konkret. Aku memutuskan untuk bertemu dengan seorang penasihat keuangan yang bisa membantuku memahami lebih dalam tentang saham dan aset perusahaan. Aku ingin memastikan bahwa aku memiliki semua informasi yang diperlukan untuk meyakinkan pengadilan bahwa pengalihan saham yang dilakukan Aldo adalah tindakan yang tidak sah dan merugikan perusahaan. Namun, pertemuan dengan penasihat keuangan tersebut membuka mataku tentang beberapa hal baru. Ternyata, tidak hanya saham perusahaan yang dipindahkan kepada Nadia. Ada sejumlah investasi besar yang dilakukan Aldo di luar perusahaan kami, yang sebagian besar melibatkan pihak ketiga yang memiliki hubungan dekat dengan Nadia. Ini semakin memperburuk posisi Aldo. Aku merasa seperti sedang mengumpulkan potongan-potongan puzzle yang semakin jelas membentuk gambaran besar. Anissa, jika kamu bisa membuktikan bahwa sebagian besar investasi itu dilakukan dengan tujuan pribadi dan melanggar kepentingan perusahaan, kita bisa melawan ini di pengadilan, kata penasihat keuangan itu dengan tegas. Namun, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Ini bisa menjadi pertarungan panjang. Aku mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku siap. Ini bukan hanya tentang perusahaan lagi. Ini tentang prinsip dan harga diri. Aku tidak akan biarkan Aldo mengendalikan semuanya begitu saja. Sementara itu, di luar perhatianku, Aldo semakin terlihat gelisah. Dia mulai menyadari bahwa aku tidak akan tinggal diam. Mungkin dia berharap aku akan menyerah atau membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Namun, aku tahu dia mulai merasakan tekanan yang semakin kuat. Aku memutuskan untuk menghadapinya sekali lagi. Kali ini, aku ingin membuatnya lebih terpojok, mengungkapkan bahwa aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan apa yang menjadi hakku. Aku menghubungi Aldo dan mengajaknya untuk bertemu di tempat yang lebih pribadi, jauh dari perhatian orang lain. Ketika kami bertemu, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran yang semakin jelas. Anissa, kita sudah berbicara tentang ini sebelumnya. Aku sudah katakan, aku melakukan ini untuk kebaikan perusahaan, ujarnya, berusaha mempertahankan posisinya. Aku tidak merasa terganggu dengan kata-katanya. Kebaikan perusahaan? Aldo, kalau kamu benar-benar peduli dengan perusahaan, kenapa kamu memberi saham kepada wanita lain? Kamu berani-beraninya mengalihkan hakku tanpa izin dan mengabaikan kami sekeluarga. Dia tampak sedikit terkejut, namun berusaha tetap tenang. Aku tidak ingin berdebat lagi. Ini sudah keputusan yang aku buat. Keputusan? Kalau begitu, Aldo, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Jawabku, suaraku mulai tegas. Aku akan membawa ini ke pengadilan, dan aku akan pastikan semua yang kamu lakukan akan terungkap. Tidak ada yang bisa kamu sembunyikan lagi. Aldo terdiam. Mungkin dia merasa ini akan menjadi pertarungan yang lebih berat daripada yang dia bayangkan. Aku tahu, kali ini, aku sudah mempersiapkan semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Aku meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak, merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku sudah menyiapkan semua yang aku butuhkan untuk melawan Aldo. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Aku tahu ini akan menjadi perjuangan panjang, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah pertarungan yang harus aku menangkan. Untuk diriku, untuk anak-anak, dan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahku sekarang. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir dengan Aldo, aku semakin merasa bahwa tidak ada jalan mundur.
Setiap langkah yang kuambil kini semakin mendekatkan aku pada tujuan akhir. Aku sudah memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Penasihat hukum dan keuangan yang kubawa bekerja sama semakin mempercayai langkah-langkah yang kuambil. Kami sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk melawan Aldo di pengadilan. Tetapi aku tahu, meskipun semua bukti sudah ada, tantangan yang akan datang tidak akan mudah. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke kantor dan melihat langsung keadaan perusahaan. Aku tahu aku harus melakukan beberapa langkah strategis untuk memastikan Aldo merasa tertekan, bahkan sebelum pertempuran hukum dimulai. Aku juga ingin memastikan bahwa tak ada lagi keputusan besar yang diambil tanpa persetujuanku. Saat aku sampai di gedung perusahaan, aku terkejut melihat Aldo sudah berada di sana, seolah tak merasa terganggu dengan rencanaku. Dia terlihat sibuk dengan laptop di meja kerjanya, tetapi matanya langsung menatapku begitu aku masuk ke dalam ruangannya. "Anissa, apa yang kamu lakukan di sini?" Aldo bertanya, mencoba mempertahankan sikap tenangnya meskipun aku bisa melihat adanya kegelisahan di matanya. Aku melangkah maju dengan penuh percaya diri. Aku datang untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Aldo, aku tidak ingin ada lagi keputusan yang diambil tanpa pengetahuanku. Kita harus mendiskusikan masa depan perusahaan ini, jawabku dengan tegas. Aldo mendengus pelan. "Anissa, aku sudah mengatakan semuanya. Kamu tidak bisa terus-menerus mengatur semuanya. Perusahaan ini butuh langkah yang lebih maju, dan aku yakin Nadia adalah orang yang tepat untuk itu." Mendengar namanya disebut, hatiku semakin panas. Nadia. Wanita itu benar-benar telah merusak segalanya. Aku menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa marahku lebih jauh. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Aldo, aku akan bertindak lebih jauh. Dan kamu akan tahu bahwa aku bukan wanita yang mudah diabaikan. Senyum kecil muncul di wajah Aldo, tetapi itu tampak lebih seperti senyum cemas daripada percaya diri. "Aku sudah memikirkan semuanya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang." Aku menatapnya tajam. Sampai saat ini, aku masih memberi kesempatan untuk berbicara secara baik-baik. Tapi jika kamu terus berpikir kamu bisa mengendalikan segalanya tanpa memperhitungkan aku, kamu salah besar. Aku memutar tubuh dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah pasti. Dalam hati, aku merasa ada sedikit kelegaan. Aku tahu langkah ini akan mengguncang Aldo lebih dari yang dia kira. Sepanjang beberapa minggu berikutnya, aku semakin sibuk mempersiapkan langkah-langkah hukum yang lebih konkret. Aku bahkan melibatkan lebih banyak ahli hukum yang bisa membantu memperkuat posisiku. Aku harus memastikan bahwa apa yang sudah terjadi, pengalihan saham, investasi yang mencurigakan, semuanya menjadi bagian dari gugatan yang tak terbantahkan. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus bergerak dengan hati-hati. Aldo pasti akan melawan habis-habisan. Di sisi lain, Nadia mulai lebih terlihat aktif di perusahaan, dan aku semakin merasa terancam. Beberapa kali aku berusaha menelisik lebih jauh tentang latar belakang wanita itu, tapi dia selalu berada di satu langkah lebih maju dariku. Sepertinya dia sudah terlalu banyak berperan dalam bisnis ini untuk hanya diabaikan. Malam itu, aku duduk bersama Mira, membahas langkah-langkah selanjutnya. "Mira, aku rasa kita perlu lebih dari sekadar mengungkap transaksi yang mencurigakan. Kita perlu menyusun sebuah rencana untuk memastikan Aldo tidak bisa kembali memanipulasi apapun setelah semuanya terungkap." Mira mengangguk, tampak berpikir sejenak. "Benar, kita harus pastikan bahwa selain membatalkan pengalihan saham, kita juga memastikan bahwa Nadia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari keputusan Aldo. Aku sudah menemukan beberapa informasi penting yang bisa membantu kita dalam hal ini. Tapi, kamu harus bersiap dengan dampak yang mungkin timbul." Aku menghela napas panjang. "Aku siap. Mira, aku sudah cukup lama berada di belakang bayang-bayang Aldo. Sekarang,
Saatnya aku mengambil kendali kembali. Hari berikutnya, aku menghubungi tim hukum dan keuangan untuk menyiapkan langkah-langkah terakhir. Aku merencanakan untuk mengajukan gugatan pembatalan pengalihan saham ke pengadilan bisnis dengan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan. Aku juga sudah menyiapkan strategi untuk membuka segala keterlibatan Nadia dalam transaksi ini, memastikan bahwa semua keputusan Aldo yang menguntungkan dirinya dan Nadia akan terungkap di depan umum. Namun, aku tidak bisa begitu saja merasa tenang. Aku harus memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang akan aku lakukan jika Aldo berusaha melakukan perlawanan dengan cara yang lebih kejam? Jika dia mencoba merusak perusahaan yang telah kami bangun bersama? Aku tahu, permainan ini belum berakhir. Keesokan harinya, aku menerima surat resmi dari pengacara Aldo. Isinya mengancam untuk melibatkan pihak berwenang jika aku terus mengintervensi perusahaan tanpa dasar hukum yang jelas. Aku tahu ini adalah peringatan keras untuk berhenti, tetapi justru ini semakin memperkuat tekadku. Aldo sudah mulai merasa terpojok, dan ini hanya akan membuatku semakin kuat. Aku tersenyum kecil saat melihat surat itu. Ini hanyalah awal dari permainan yang lebih besar. Setelah berhari-hari merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, akhirnya saat yang kutunggu-tunggu tiba. Semua persiapan, kerja keras, dan tekanan yang kuterapkan pada Aldo akhirnya membawa hasil yang aku inginkan. Gugatan pembatalan pengalihan saham yang aku ajukan diterima oleh pengadilan, dan akhirnya aku berhasil merebut kendali atas saham perusahaan yang telah selama ini dijalankan Aldo dengan tangan kekuasaan yang egois. Hari itu, aku duduk di ruang rapat perusahaan dengan wajah yang tenang namun hati berdebar. Seluruh tim hukum dan penasihat keuangan berada di sekitarku, siap dengan bukti-bukti yang telah kami persiapkan. Semua perhitungan yang telah aku lakukan sebelumnya, akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Aldo, yang hadir dengan ekspresi cemas, seakan tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. "Anissa, kamu benar-benar serius melakukannya?" Aldo bertanya dengan nada yang lebih rendah dari biasanya. Dia jelas terkejut dengan bagaimana aku bisa mendapatkan kembali kendali atas saham perusahaan yang selama ini dia anggap miliknya. Aku menatapnya dengan mata tajam. "Aldo, ini bukan hanya tentang saham. Ini tentang harga diri, tentang bagaimana kamu mengkhianati kami semua. Kamu pikir kamu bisa menguasai segalanya dengan cara seperti itu, tapi ternyata kamu salah." Sambil menatapnya, aku merasa ada sebuah beban yang terangkat dari pundakku. Selama ini, aku merasa terperangkap dalam bayang-bayang Aldo yang selalu berusaha mengontrol hidupku. Kini, aku berdiri di sini, di hadapannya, dengan seluruh perusahaan yang hampir terlepas dari genggamannya. Aku tahu, ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik untukku dan anak-anak kami. Tim hukum mulai membaca keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa pengalihan saham yang dilakukan Aldo kepada Nadia adalah tidak sah. Dan karena itu, saham tersebut dikembalikan ke posisiku sebagai pemegang saham utama. Bahkan beberapa transaksi yang terlibat di dalamnya dianggap melanggar hukum, karena tidak melibatkan persetujuan dewan direksi atau pemegang saham lainnya. Aldo hanya bisa diam, matanya kosong, seolah tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia mencoba untuk berbicara, namun kata-katanya tampak terputus-putus, seakan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membela diri. "Anissa, ini bukan yang kamu pikirkan." Aldo mencoba merangkai kata-kata, tapi aku sudah tidak mau mendengarnya lagi. Aku sudah lelah dengan semua penjelasan dan alasan yang dia berikan selama ini. Aku tidak membutuhkan kata-kata itu. Aku hanya membutuhkan keadilan. Semua sudah jelas. "Aldo, kamu tidak bisa menghindari kenyataan ini lagi," jawabku dengan suara yang datar namun tegas. Di sisi lain, Nadia yang sudah berada di ruangan itu sejak awal, tidak bisa menutupi ekspresi terkejutnya. Wajahnya pucat saat mendengar keputusan pengadilan yang mengembalikan saham perusahaan padaku. Dia mencoba untuk menahan diri,
Namun ada rasa frustrasi yang jelas terlihat di matanya. Aku memutar tubuh dan meninggalkan ruangan itu dengan langkah mantap. Rasanya seperti menapaki sebuah jalan baru yang lebih terang. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Perjalanan ini baru saja dimulai. Aku harus memastikan bahwa perusahaan ini berjalan dengan baik, jauh dari pengaruh Aldo atau Nadia yang hanya ingin mengeksploitasi kepentingan pribadi mereka. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk memanggil rapat dewan direksi dan membahas masa depan perusahaan. Aku ingin semua keputusan diambil secara transparan, tanpa campur tangan siapapun yang berniat merusak fondasi yang telah dibangun. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Saat aku memasuki ruang rapat, aku melihat banyak wajah yang tegang. Mereka semua tahu bahwa perubahan besar sedang terjadi, dan mereka tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu, ini adalah langkah yang tepat untuk membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Selamat pagi, semua, kataku dengan percaya diri, sambil duduk di kursi di ujung meja. Seperti yang kalian tahu, kita sedang berada di titik perubahan besar dalam perusahaan ini. Saya ingin memastikan bahwa keputusan-keputusan ke depan diambil dengan mengutamakan kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pribadi siapapun. Aku melihat beberapa anggota dewan mengangguk dengan rasa hormat. Mereka sudah cukup lama melihat Aldo yang mendominasi, dan sekarang mereka tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Aku merasa lega. Perlahan, aku mulai mendapatkan kepercayaan mereka. Setelah rapat, aku duduk di ruang kerjaku, menatap jendela yang terbuka. Angin sepau-sepau masuk, membawa rasa segar yang seolah menyambut era baru dalam hidupku. Aku berhasil merebut kendali, tapi aku tahu tantangan selanjutnya tidak akan mudah. Aldo dan Nadia mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan berusaha mencari celah, mencoba untuk mengubah keadaan. Namun, aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali mengendalikan hidupku atau perusahaan ini. Kini aku memiliki kendali penuh, dan aku akan menggunakannya untuk memastikan masa depan yang lebih baik, untuk anak-anak, untuk diriku sendiri, dan untuk perusahaan ini. Perjalanan ini masih panjang, tetapi aku sudah siap menghadapi apapun yang datang. Hari itu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Semua yang selama ini aku upayakan, setiap langkah yang penuh perhitungan dan kerja keras, akhirnya membuahkan hasil. Aku berhasil merebut kembali kendali perusahaan yang dulu pernah dikuasai Aldo dengan cara yang licik dan tidak jujur. Semua bukti yang telah terkumpul membuktikan pengkhianatannya, baik terhadap perusahaan maupun terhadap diriku sendiri. Namun, meskipun aku telah memenangkan pertempuran ini, aku merasa tidak puas. Ada sebuah rasa sakit yang terus menggelayuti hati. Pengkhianatan Aldo tidak hanya merusak perusahaan, tetapi juga menginjak harga diriku. Selama ini, aku telah mempercayainya, bekerja bersama membangun segalanya. Tapi ternyata, di balik semua itu, dia punya rencana jahat yang ingin menghancurkan hidupku. Aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Aku ingin dia tahu betapa besar rasa sakit yang aku rasakan, dan bagaimana dia telah menghancurkan segalanya dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku masuk ke ruang kerjanya dengan langkah pasti. Aldo sedang duduk di belakang mejanya, tampak bingung dan lelah, seakan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Matanya menatap kosong ke depan. Aldo. Suaraku terdengar lebih keras dari yang aku rencanakan. Aku bisa merasakan emosi yang terpendam begitu lama, kini meluap begitu saja. Kamu berani-beraninya mengkhianatiku seperti ini. Aldo tampak terkejut. Wajahnya berubah pucat seketika. Anissa, jangan buat keputusan terburu-buru. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tertawa sinis. Tidak bisa menahan perasaan marah yang semakin menggebu. Tidak tahu? Aku sudah tahu segalanya. Aldo, aku tahu kamu telah memberikan saham perusahaan kepada Nadia.
Kamu kira aku akan diam begitu saja? Kamu kira aku tidak bisa melihat betapa busuknya niatmu selama ini? Aldo mencoba menahan diri, tetapi aku bisa melihat kegelisahan yang ada di wajahnya. Anissa, kamu tidak mengerti. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita semua. Untuk kita semua. Aku hampir tidak bisa menahan tawa kecut. Kamu kira aku bodoh? Selama ini aku membantu kamu membangun semuanya. Dan inilah yang kamu berikan sebagai balasan? Kamu memanfaatkan aku, mengkhianatiku dengan wanita itu. Kamu bahkan memberikan saham yang seharusnya menjadi hak kita berdua kepada Nadia, selingkuhanmu. Aku maju selangkah, menatap Aldo dengan penuh kebencian. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Aldo? Bukan hanya karena kamu selingkuh dengan Nadia, tapi karena kamu menghancurkan kepercayaan yang sudah kuberikan padamu. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan menjadi seperti ini. Kamu benar-benar tega. Aldo tampak terkejut. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi aku sudah tidak peduli. Air matanya hanya menunjukkan bahwa dia menyesal karena ketahuan, bukan karena apa yang telah dia lakukan. Anissa, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Semua ini terjadi begitu saja. Aku terjebak dalam perasaan dan... Jangan coba cari alasan, seruku, semakin tidak bisa menahan emosiku. Kamu telah merusak segalanya. Aldo, bukan hanya perusahaan ini, tapi juga diriku. Kamu pikir aku tidak tahu bagaimana cara kamu berdua menyusun rencana dari belakang? Menjatuhkan aku, mengorbankanku demi mendapatkan kekuasaan. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan tangis yang hampir keluar. Aku begitu kecewa. Selama ini, aku percaya padanya. Aku pikir kami satu tim. Tapi ternyata, dia hanya melihatku sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuannya. Jangan coba lagi bicara soal perasaan atau apapun yang kamu sebut sebagai alasan. Ini bukan soal cinta atau perasaan, Aldo. Ini tentang kejujuran, tentang harga diri. Kamu telah menghancurkannya tanpa ragu-ragu, ujarku dengan suara bergetar. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aldo menundukkan kepalanya, tampak begitu kalah. Aku tahu dia menyesal, tetapi penyesalan itu tidak akan mengubah apapun. Semua sudah terjadi. Semua kepercayaan yang aku berikan padanya kini hancur berkeping-keping. Aku melangkah mundur, memutar tubuh dan hendak meninggalkan ruangannya. Tetapi sebelum aku benar-benar keluar, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang, menatap Aldo yang duduk tertunduk, tak berdaya. Kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan sekarang. Kamu tidak lagi punya kendali atas apapun, Aldo. Ucapku dingin. Aku yang akan mengendalikan segalanya sekarang. Dan aku akan pastikan kamu tak bisa lagi bermain-main dengan hidupku, dengan hidup kita. Aku pergi meninggalkan ruangan itu dengan langkah pasti. Setiap kata yang kutinggalkan di sana terasa seperti sebuah akhir, sebuah penutupan dari babak kelam dalam hidupku. Kini, aku harus melangkah maju. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau pengampunan. Segalanya telah berubah. Perasaan hatiku semakin kuat dengan setiap detik yang berlalu. Keputusan yang sudah lama aku pendam kini harus dilaksanakan. Tidak ada lagi ruang untuk Aldo dalam hidupku, baik sebagai suami maupun sebagai bagian dari perusahaanku. Pengkhianatannya sudah cukup jelas bagiku, dan aku tidak akan lagi membiarkan dia memiliki tempat di dunia yang telah kami bangun bersama. Kini, aku adalah pemimpin, dan aku tidak bisa memberikan maaf bagi orang yang telah menghancurkan segalanya. Aku duduk di ruang kerja yang kini terasa berbeda, lebih besar, lebih kokoh, lebih aku. Meja yang dulu kami bagi bersama kini hanya milikku, dan semua keputusan berada di tanganku. Aku memanggil tim hukum untuk segera menyiapkan surat pemecatan untuk Aldo. Tidak hanya sebagai direktur, tetapi juga sebagai suamiku.
Beberapa jam setelah pertemuan dengan tim hukum, aku akhirnya menghadap Aldo sekali lagi. Kali ini, kami berdua tidak berada di ruang rapat perusahaan, tetapi di ruang keluarga, ruang yang dulunya menjadi tempat diskusi dan kebersamaan kami. Namun, semuanya sudah berubah. Aldo duduk di sofa dengan tatapan kosong. Aku bisa melihat betapa hancurnya dia. Mungkin dia berharap aku akan melunak, mencari alasan untuk memaafkannya. Namun, hatiku sudah terkunci rapat. Aldo, kamu sudah tahu apa yang terjadi. Kamu sudah tahu bahwa aku telah merebut kembali kendali atas perusahaan, kataku dengan suara tegas, menatapnya tanpa ragu. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang akan aku lakukan. Aldo menatapku dengan bingung, seakan tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Anissa, apa yang kamu maksud? Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semuanya. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan diri agar tidak terbawa perasaan lebih jauh. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun lagi, Aldo. Tidak ada kata maaf yang bisa membalikan apa yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah menghancurkan kami semua, perusahaan ini, dan yang lebih penting, hubungan kita. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan yang tajam. Mulai hari ini, kamu tidak lagi memiliki tempat di perusahaan ini. Aku memecatmu. Aldo, kamu bukan lagi bagian dari tim ini. Aldo terdiam, seolah kata-kataku baru saja menghantamnya dengan keras. Matanya mulai berkaca-kaca, dan ada kekosongan yang jelas terpancar dari wajahnya. Anissa, jangan lakukan ini. Aku menyesal. Terlalu terlambat untuk penyesalan, Aldo, jawabku dengan dingin. Tidak hanya perusahaan ini yang aku ambil kembali dari tanganmu, tapi juga hidup kita. Aku tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang mengkhianatiku, yang menganggap aku tidak lebih dari sekadar alat untuk mencapai tujuan pribadinya. Kamu sudah mengkhianati semua yang kami bangun bersama. Dan itu membuat kita berakhir. Aldo bangkit dari kursinya, mendekatiku dengan langkah ragu. Jangan lakukan ini, Anissa. Aku masih mencintaimu. Aku masih ingin kita bersama. Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dengan penuh keyakinan, meskipun hatiku terasa hancur. Cinta tidak cukup. Aldo, kamu telah merusak segala sesuatu yang ada antara kita. Apa yang kamu lakukan tidak bisa dimaafkan. Aku mengeluarkan surat pemecatannya dan meletakkannya di meja depan kami. Ini adalah pemecatan resmi. Mulai sekarang, kamu tidak lagi memiliki akses apapun terhadap perusahaan ini. Dan sebagai suamiku, aku memutuskan untuk mengakhiri semua hubungan kita. Aku tidak ingin ada lagi ikatan yang mengikat kita. Aldo terlihat semakin putus asa. Wajahnya penuh dengan kesedihan. Namun, tidak ada lagi kata-kata yang bisa meyakinkanku. Tidak ada lagi ruang bagi Aldo dalam hidupku. Aku akan pergi, ucapku dengan suara yang lebih lembut namun penuh ketegasan. Ini adalah keputusan terakhir. Kamu harus menghadapinya. Aku berbalik dan melangkah menuju pintu, meninggalkan ruang itu dengan langkah yang tegap. Setiap langkahku terasa semakin ringan, seolah beban yang bertahun-tahun kutanggung akhirnya terlepas. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari hidup baru. Tanpa Aldo, tanpa pengkhianatan, tanpa kebohongan. Aku bisa membangun kembali segalanya. Dan kali ini, aku akan melakukannya sendirian, dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku keluar dari rumah itu dengan rasa damai. Hari-hari yang gelap sudah berakhir. Kini, aku akan menatap masa depan yang baru, di mana aku bisa mengendalikan hidupku tanpa ada lagi yang menghalangi. Dalam hidup, kita seringkali menghadapi pengkhianatan dan kekecewaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan mengambil kendali atas hidup kita. Jangan biarkan siapapun, apalagi seseorang yang kita percayai,
menghancurkan impian dan harga diri kita. Selalu ingat, kita punya kekuatan untuk mengubah arah hidup kita, bahkan saat berada di titik terendah sekalipun. Jika kamu merasa terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang penuh dengan pelajaran hidup dan perjuangan. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar atau share cerita ini kepada teman-temanmu, karena siapa tahu, mereka bisa mendapatkan inspirasi yang sama. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.